bengkok, Ye Chen, yang ditolak, benar-benar kehilangan akal. Akarnya semua berada di perbatasan utara. Dan satu-satunya keluarga yang dia kenal di Kabupaten Jiangnan adalah keluarga Lin. Setelah diusir oleh Zhang Yuhui, dia tidak punya tempat tinggal lain kecuali Longju. Setelah panggilan telepon memanggil Longju, mereka berdua berkendara kembali ke kediaman Longju. Ini adalah apotek obat herbal Cina. Ada deretan lemari obat di luar yang tertata rapi. Tetapi semuanya tertutup debu. Jelas sekali tidak ada pelanggan yang akan mengunjungi apotek ini sama sekali. Ini hanyalah kedok Long Shuai. Bahwa Zhang Yuhui adalah wanita yang tidak berguna dengan rambut panjang dan sedikit pengetahuan, dia tidak tahu siapa Anda. Jika kamu mengungkapkan sedikit saja, aku khawatir kamu akan diminta untuk segera pergi. Longju merasa sedih dan marah untuk Ye Chen, tetapi pada saat yang sama dia sangat bingung. Semua orang tahu bahwa Zhang Yuhui adalah seorang yang sombong, jadi mengapa dia terus menyembunyikan identitasnya? Jika dia langsung memberitahu keluarga Lin bahwa dia adalah dewa perang utara dan memimpin jutaan tentara utara, bahkan jika identitasnya hanya sedikit terungkap, dia tidak akan berakhir diusir sekarang. Sudah kubilang jangan menyebut Long Shuai terus-menerus. Aku hanya orang biasa sekarang. Aku hanya ingin menjalani kehidupan biasa dengan Xinyi. Aku sudah terlalu lama bertarung dan membunuh. Aku muak dengan itu. Ye Chen melambaikan tangannya, tampak jijik. Juga, seburuk apapun Zhang Yuhui, dia tetap ibu mertuaku dan ibu kandung Xinyi. Mari kita lupakan saja kali ini. Tetapi jika aku mengetahui bahwa kamu berani membentaknya lagi lain kali, kamu akan dihukum oleh hukum militer wilayah utara. His. Memikirkan hukum militer berdarah dingin di utara, Longju tidak bisa menahan diri untuk tidak menciutkan lehernya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, aku hanya bisa menelan beberapa hal. Dia mendorong pintu terbuka dan membawa Ye Chen ke ruang dalam. Dia menuju ke kamar tempat dia biasanya tinggal dan berkata, Kakak Chen You, jangan sering-sering ke sini, hanya ada satu tempat untuk menginap. Kamu bisa menginap di sini malam ini ketika keluarga Lin tenang, kamu mungkin bisa kembali, aku khawatir masalah ini tidak sesederhana itu. Ye Chen mengerutkan kening, tidak hanya Zhang Yuhui yang marah, tetapi bahkan Xinyi memiliki keluhan terhadapku. Dia menghela nafas dan menceritakan beberapa hal yang terjadi malam ini. Mengambil beberapa hal yang tidak ada hubungannya dengan pikiran Lin Xinyi sendiri. Sebagai dewa perang di utara, dia tak terkalahkan di medan perang, tetapi ketika menyangkut urusan Lin Xinyi, dia terkekang di mana-mana. Betapa konyol, Longju berpikir sejenak dan berinisiatif untuk menyarankan, Saudara Chen. Keluarga Lin adalah sekumpulan orang sombong dan mereka adalah orang yang pelin-pelan. Mereka akan mengakui siapapun yang membantu mereka. Karena Anda tidak ingin mengungkapkan identitas Anda. Anda dapat membawa manfaat bagi keluarga Lin dengan melakukan pendekatan tidak langsung. Maka baik wanita tua dari keluarga Lin maupun ibu mertua Anda akan memandang Anda dengan mata baru. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu dengan serangan tidak langsung? Longju terbatuk dan berkata, kamu telah menjaga adik iparmu sepanjang hari selama 3 tahun terakhir, jadi tentu saja kamu tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di luar. Contohnya, baru-baru ini ada sebuah perusahaan bernama Liren International di Kabupaten Jiangnan. Karena peluncuran produk baru yang akan datang, perusahaan ini menjadi fokus. Bahkan keluarga Lin ingin mendapatkan bagian dari kue ini. Tetapi kamu tahu bisnis kecil keluarga Lin. Perusahaan-perusahaan besar yang sebenarnya bahkan tidak repot-repot dengan mereka. Tetapi jika saudara Chen Anda dapat menghubungkan keluarga Lin dengan Liren International, bukankah keluarga Lin akan memuji Anda setinggi langit? Bahkan jika Zhang Yuhui tidak puas dengan Anda, ketika dia termotivasi oleh kepentingan, apakah dia berani melakukan hal buruk kepada Anda? Liren International, yang baru-baru ini mendapatkan popularitas di Kabupaten Jiangnan, dapat dikatakan sebagai komoditas panas di mata semua orang. Termasuk keluarga Lin, mereka semua ingin menandatangani kontrak dengannya dan mengonfirmasi kerja sama, tetapi mereka tidak pernah bisa melakukannya selain itu. Ulang tahun Ye Lang sudah dekat, yang telah meredam panas pada beberapa urusan bisnis formal ini. Tetapi sekarang pesta ulang tahun Ye Lang telah berhasil diadakan. Proyek kerja sama berikutnya yang akan paling disukai oleh banyak perusahaan dan keluarga di Kabupaten Jiangnan adalah Beauty International. Aku akan mempertimbangkan masalah ini. Ye Chen mengangguk, tetapi tidak langsung setuju. Namun, di dalam hatinya, dia sudah memiliki spekulasinya sendiri, dan analisis Longju sangat masuk akal. Ada satu hal lagi, menurutku keluarga Lin terlalu memperhatikan Ye Lang. Jika kita membiarkannya, atau jika Ye Lang menunjukkan minat padanya, kurasa keluarga Lin akan sangat ingin menjodohkan adik iparku dan Ye Lang. Longju menjadi serius, keluarga Ye adalah raksasa di ibu kota, bahkan dibandingkan dengan pembunuh besar seperti Nord, itu sama sekali tidak kalah. Jika kita tidak memberinya peringatan, dia akan menjadi lebih arogan, dan kemudian keluarga Lin akan lebih bersemangat untuk menjilatnya. Tidak ada jalan lain. Siapa yang membuat Ye Chen tidak mau mengungkapkan identitasnya? Jika Ye Lang hanya mengangguk sedikit, mengingat sifat keluarga Lin, mereka mungkin akan menyerahkan Lin Xinyi. Mereka bahkan mungkin menggunakan cara tercela untuk menjadikan Lin Xinyi dan Ye Lang sebagai fait accompli. Karena Ye Chen tidak punya cara untuk menekan keluarga Lin, dia hanya bisa melakukan sesuatu terhadap Ye Lang. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Chen menyipitkan matanya. Longju terbatuk dan berkata, di samping Ye Lang, pengawal paling kuat adalah Junzi. Dia lebih lemah dariku, tetapi dia bisa menekanku dengan mengonsumsi obat-obatan khusus. Kali ini kepala organisasi intelijen utara akan segera datang bersama dengan beberapa saudara lama. Mari kita serang Ye Lang bersama-sama dan memberinya pelajaran, hanya untuk memberinya pelajaran, bukan untuk menyakiti Ye Lang.
Bahkan keluarga Ye di ibu kota tidak dapat terlalu mengejar masalah ini, inilah kekuatan wilayah utara. Aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Laporkan saja padaku ketika waktunya tiba. Ye Chen melambaikan tangannya yang dianggap sebagai persetujuannya. Dia tidak memiliki banyak permusuhan terhadap Ye Lang. Lin Xinyi berada di lantai 3 Tao Yuanju. Dia sangat mabuk sehingga dia tidak akan melepaskan siapapun yang menunjukkan sedikit pun keserakahan. Tapi Ye Lang langsung pergi, dan sebelum pergi, dia meninggalkan Xiao Yu untuk menjaganya. Terlebih lagi, di pesta ulang tahun, dia diberi muka berkali-kali. Ini dapat dianggap sangat perhatian mengingat identitasnya. Tapi sayangnya, masalahnya melibatkan Lin Xinyi. Jika ada sesuatu yang salah, dia harus mencegahnya sejak awal. Naga memiliki sisi terbalik, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Terlepas dari apakah Ye Lang memiliki ide itu atau tidak, karena itu melibatkannya, dia harus dibuat mengerti siapa yang berdiri di belakang Lin Xinyi. Tidak semua wanita berada dalam jangkauannya. Bab 496 Dilema Ye Lang yang tinggal di villa tidak tahu bahwa Ye Chen dan Long Ju sudah memikirkannya. Tentu saja, bahkan jika aku tahu, aku tidak akan peduli. Jangankan anak naga kecil dan seorang pejuang, bahkan jika Ye Chen sendiri meluncurkan serangan, dia tidak akan khawatir sama sekali. Setelah menyembunyikan napasnya, dia turun dengan sikap hormat dan berkeliaran di luar dua kamar di tangga. Sorot mata Xiao Bingbing sebelum dia pergi persis seperti Patriark Bodhi memukul kepala Raja Kera mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang ingin dia katakan di tengah malam. Jika dia tidak mengerti ini, maka posisinya sebagai pemimpin geng Kaisar Laut akan sia-sia. Tetapi beberapa hal tidak dapat dinilai hanya berdasarkan penampilan saja. Orang-orang seperti Xiao Bingbing adalah tipe yang datang ke depan pintu Anda. Tidak masalah jika lebih awal atau lebih lambat. Tapi bagaimana dengan Xiao Cucu? Jadi, sejauh ini belum ada pemikiran yang diungkapkan, tetapi beberapa gerakan. Tidak peduli seberapa baik Xiao Cucu bersembunyi, tidak ada cara untuk lolos dari matanya. Setelah mengambil keputusan, Ye Lang berjalan lurus ke rumah di sebelah Xiao Bingbing, mendorong pintu terbuka dan masuk tanpa dihentikan oleh siapapun. Bukannya Xiao Cucu membiarkan pintu terbuka untuknya, tetapi semua orang di villa itu adalah keluarga dan mereka saling percaya, jadi tidak ada yang akan mengunci pintu. Tidak peduli seberapa banyak Xiao Cucu berfantasi, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Ye Lang akan mengambil kesempatan ini untuk menyelinap ke kamarnya. Ketika saya masuk ruangan, lampunya mati dan gelap gulita. Ye Lang meraba-raba jalan ke tepi tempat tidur dan berbaring. Xiao Cucu tertegun. Dia berbaring miring. Dia pikir itu adalah saudara perempuannya yang masuk, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi ketika dia merasakan gerakan di sampingnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Siapa ini? Bingung. Dia tidak punya waktu untuk berbicara sebelum Ye Lang mulai bergumam pada dirinya sendiri. Bingbing ini tidak baik dari muka berjanji untuk mengundangku. Tapi kau tertidur duluan saat dia berbicara. Ye Lang meletakkan tangannya di bahu Xiao Cucu salah orang. Seluruh tubuh Xiao Cucu menegang dan dia membuka matanya yang indah tapi karena gelap dan dia membelakangi Ye Lang, dia tidak ketahuan. Ye Lang memperlakukannya sebagai adiknya lalu mengapa dia lari ke rumahnya saat ini? Apa kesalahpahaman di sini? Bahkan jika Ye Lang mengenali orang yang salah, mengapa dia pergi ke kamar adiknya? Sudah larut malam, saatnya untuk tidur. Apa yang sebenarnya terjadi selama dia meringkuk di kamar Bingbing? Ye Lang bertanya ragu-ragu, apakah kamu benar-benar tidur? Dia menarik Xiao Cucu menghadapnya. Dalam lingkungan yang gelap dia tidak bisa melihat dengan jelas, dan dia juga membuat alasan yang paling tepat untuk salah orang. Siapa yang membuat saudari Xiao Cucu dan Xiao Bingbing terlihat sangat mirip, hanya dengan sedikit tahi lalat air mata sebagai perbedaan. Di depan Ye Lang, begitu dekat dengannya, bulu mata Xiao Cucu bergetar sedikit, mengepak-ngepak hingga menyentuh wajah Ye Lang. Dia menekan kegelisahan di hatinya, dan untuk beberapa alasan, dia tidak membuka matanya dan berbicara langsung untuk memberitahu Ye Lang bahwa dia telah mengenali orang yang salah. Dalam kegelapan, tangan Ye Lang berada di tubuhnya, dan ada semakin banyak tanda bahwa ada sesuatu yang salah, dan maknanya sudah sangat jelas. Bahkan pada saat ini, Xiao Cucu tidak bisa tenang sepenuhnya. Dia sedikit gelisah. Dia seperti selembar kertas, tubuhnya menegang. Dan bahkan napasnya pun tidak lagi teratur. Dia terus mengingatkan dirinya dalam hati untuk membuka mata dan memberitahu Ye Lang kebenaran. Dia bukan Xiao Bingbing, dia adalah Xiao Cucu. Namun, ini adalah saat yang paling intim antara Ye Lang dan dia sejak mereka bertemu. Sebelumnya, tidak peduli seberapa sering mereka bertemu. Ye Lang selalu menjaga jarak tertentu darinya. Sebaliknya, justru saudara perempuannya yang berinisiatif berulang kali dan membawa Ye Lang lebih dekat. Jangan berpikir bahwa dia terus menyalahkan saudara perempuannya, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak bersama Ye Lang. Tetapi setelah serangkaian peristiwa, dia menemukan bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dia pikirkan. Bahkan saudari senior menyetujui fakta bahwa Ning Qianqian tinggal bersama Ye Lang. Alasan apa yang dia miliki untuk membujuk adiknya lagi? Belum lagi. Ada kemungkinan bahwa dia tertarik pada Ye Lang di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa besar dia tidak ingin mengakui itu, dia tidak bisa menyangkal fakta ini. Ye Lang menyelamatkan hidup mereka lebih dari sekali. Baik itu saat di keluarga Mo atau saat bersama Chen Fan. Kedua kali hidup mereka dalam bahaya, Ye Lang membantu mereka melarikan diri. Taktik seorang pahlawan menyelamatkan seorang gadis cantik tidak pernah ketinggalan zaman, apalagi 2 kali. Jika orang yang menyelamatkan mereka adalah seorang majikan yang tidak menarik, mungkin mereka bisa membalasnya dengan bekerja seperti budak di kehidupan mereka berikutnya.
Namun, Yelang tidak hanya memiliki penampilan luar biasa dan tampan, tetapi juga memiliki latar belakang keluarga yang sempurna. Bahkan dengan kondisinya, dia hanya bisa dianggap tidak selevel di depan Yelang jika diukur dengan standar kencan. Yelang akan mendapatkan 150 poin dari 100. Sempurna. Ini sempurna. Semuanya terasa tidak nyata. Bahkan sekarang Yelang sudah sangat dekat dengannya, Xiao Chuchu masih merasa ini sedikit tidak nyata. Ini seperti seorang anak laki-laki menyukai seorang gadis kaya dan tampan, dan dia menjadi pusat perhatian. Tetapi suatu hari, gadis ini berinisiatif untuk menemukannya dan memberinya ciuman. Ini sangat luar biasa dan mengejutkan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, Yelang akan sekali lagi menjauhkan diri darinya karena apa yang terjadi malam ini. Mungkin saja di satu sisi, Xiao Chuchu merasa bimbang, tetapi di sisi lain, dia takut setelah dia mengaku. Dia akan benar-benar terasing dari Yelang. Sesaat, aku terjebak dalam dilema. Tetapi Yelang tidak berpikir dua kali. Sambil menguji, dia mengamati reaksi Xiao Chuchu. Melihat bahwa dia tidak membuka matanya dari awal hingga akhir dan hanya bulu matanya yang terus bergetar, dia sudah mendapatkan gambaran kasar di benak. Mereka mulai menjadi semakin tidak bermoral. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk membuat Yelang berhenti tetapi tidak membenci saya? Apa yang harus saya lakukan? Meskipun Xiao Chuchu memiliki kepribadian yang tenang dan tenang, dia berada dalam dilema ketika menghadapi situasi seperti itu. Dia bahkan tidak berani membuka matanya, dan bahkan tanpa sadar menggunakan satu tangan untuk menutupi tahi lalat air mata. Karena takut Yelang akan menemukan petunjuk sebelum dia bisa menyusun strategi respons. Namun, saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba gemetar seluruh tubuh dan jantungnya berdebar kencang. Terlambat. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah menaklukkan gadis keberuntungan, Xiao Chuchu. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat takdir se-300. 000 bab 497 mengungkap identitas Ding selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir S1000. Ding selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir 1002. Ding selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir 1003. Ding selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir 1007. Keesokan harinya pagi. Sinar matahari pertama menyebar di tempat tidur yang lembut membuat orang merasa malas dan hangat. Perlahan, sinar matahari naik ke kasur dan mencapai wajah tampan. Yelang menggosok matanya sedikit tidak nyaman, dan bangun dengan linglung. Melihat Xiao Chuchu di sampingnya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan menepuknya dengan lembut. Apakah kamu sudah bangun? Kamu sibuk begitu lama tadi malam, kamu pasti lapar kan? Pergi keluar untuk sarapan dan kembali lagi nanti untuk melanjutkan tidur. Xiao Chuchu teringat hal-hal konyol yang terjadi tadi malam, dan rona merah secara bertahap muncul di pipinya. Dia tidak tahu bagaimana memulai percakapan, dia juga tidak tahu ekspresi apa yang harus dia gunakan untuk bertemu dengan Yelang. Aku hanya bisa diam dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Bing. Ada apa? Apakah kamu marah? Aku kehilangan kesabaran tadi malam dan tidak mempertimbangkan perasaanmu. Sekarang aku tahu aku salah, bisakah kamu memaafkan? Dia menarik Xiao Chuchu untuk menghadapnya, tepat di depan sinar matahari yang masuk melalui tirai, dan dia bisa melihat wajah yang cantik dan mengharukan itu dengan jelas. Karena adanya beberapa awan merah dan fakta bahwa Xiao Chuchu menundukkan kepalanya tanpa sadar, penampilannya yang malu-malu menjadi semakin menonjol, membuat orang ingin memeluknya dan menyayanginya. Kamu bukan Bingbing? Yelang sangat ketakutan hingga suaranya naik beberapa oktav. Hanya karena kedap suara di ruangan ini kuat. Kalau tidak, suara itu bisa terdengar di seluruh villa. Saat itu siang bolong, bukan malam yang gelap gulita. Tidak peduli seberapa banyak Yelang berpura-pura bingung. Pada saat ini dia tidak bisa lagi berpura-pura bingung ketika dia tahu kebenaran pada pandangan pertama. Saya berseru. Xiao Chuchu menundukkan kepalanya dan meraih selimut, mencoba menutupi kepalanya, tetapi Yelang meraih pergelangan tangannya dan menghentikannya untuk menipu dirinya sendiri. Dia tampak ngeri dan tidak percaya. Kenapa kamu? Kupikir itu Bingbing. Dialah yang mengedi padaku tadi malam, dan aku. Aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya padaku tadi malam? Yes, Yelang berpegang pada 3 prinsipnya yang konsisten. Bahkan pada saat ini, dia masih membebankan tanggung jawab kepada orang lain. Jangan mengambil inisiatif, jangan menolak, jangan mengambil tanggung jawab. Dia memang menelepon Bingbing beberapa kali tadi malam, dan Xiao Chuchu sadar, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun penolakan. Apakah ini salah Yelang? Bagaimana kau bisa menyalahkannya? Itu sama sekali tidak masuk akal. Xiao Chuchu sangat malu hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia berharap bisa merebut kasur dari tangan Yelang saat itu juga dan membungkus kepalanya dalam 3 lapisan bungkusan. Dia juga tahu bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri. Itu salahnya sendiri karena tidak berbicara dengan jelas. Bahkan sekarang, jika Yelang tidak berinisiatif untuk mencari tahu, dia akan terus bersikap bodoh. Dia selalu memberi kuliah kepada adik-adik perempuannya, mengatakan bahwa dia bertindak terlalu jauh dan bahkan mengincar tunangan kakak perempuan tertua. Tapi sekarang, dia sendiri belum mengatakan apa-apa, tetapi kakak perempuan senior masih polos, dan dia adalah orang pertama yang menjadi tidak jelas dengan Yelang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bagaimana aku bisa menghadapi adikku lagi di masa depan? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk muncul di depan kakak senior lagi? Lebih baik menghilang saja dari dunia ini sepenuhnya. Hei.
Ini semua salahku. Salahku karena aku tidak bisa membedakan antara kamu dan Bingbing. Maaf, ini semua salahku. Yelang menarik napas dalam-dalam dan merosot di tempat tidur dengan ekspresi putus asa di wajahnya sambil memegangi dahinya. Dia sangat tak berdaya. Penampilannya yang awalnya hangat, saat ini terlihat seperti putus asa. Jangan salahkan dirimu. Ini semua salahku. Ini semua adalah pikiran tak tahu maluku sendiri. Jika aku tidak berbicara, situasi ini tidak akan terjadi. Pasti ada yang salah dengan diriku dan dengan sengaja memanfaatkan kegelapan untuk menipumu. Seharusnya aku yang minta maaf, aku akan pergi dan mengaku pada senior sekarang juga dan aku akan dibunuh atau dipotong-potong. Terserah apapun yang diinginkan, senior Xiao Cucu berdiri dan hendak pergi mengaku pada Luo Qingyu. Tapi bagaimana mungkin Yelang membiarkan Xiao Cucu pergi saat ini? Dia segera meraih tangannya dan berkata dengan tidak senang, omong kosong. Kamu hanya main-main. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin itu kesalahan gadis itu? Jika aku tidak melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, bagaimana mungkin? Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Jika kamu pergi mencari Qingyu, bukankah itu berarti kamu putus dengan Qingyu? Jika ada keretakan yang timbul antara kalian bersaudara karena aku, maka akan terlambat untuk mengatakan sesuatu yang menyesal. Xiao Cucu duduk. Dia masih merasa sedikit tidak enak badan. Posisi duduknya semula agak tidak nyaman, dan dia merasa jauh lebih baik ketika dia berubah menjadi duduk menyamping. Yelang mengerutkan kening dan berpikir, kadang-kadang melihat ke arah Xiao Cucu, dan kadang-kadang menundukkan kepalanya dan menghela napas. Apapun itu sudah terjadi. Kita tidak bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi dan kita tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini untuk sekarang kalau tidak mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang terjadi. Dia meraih tangan Xiao Cucu dan berkata dengan serius, jika kamu tidak keberatan mulai hari ini aku bersedia bertanggung jawab untukmu. Jika kamu keberatan, tidak ada yang bisa aku lakukan, aku tidak bisa memaksamu untuk tetap di sisiku hanya karena keinginan egoisku jika kamu ingin pergi. Katakan saja padaku dan aku akan memberimu kompensasi yang memadai dan memberkatimu. Xiao Cucu melemparkan dirinya ke pelukan Yelang tanpa mengucapkan sepatah kata, memeluknya erat-erat dan mengangguk dengan lembut. Yelang bertanya dengan nada tahu, apakah kamu ingin pergi? Setelah mendengar ini, Xiao Cucu dengan cepat menggelengkan kepalanya dengan sangat kuat. Ada beberapa hal yang aku malu untuk katakan, tetapi aku takut Yelang akan salah paham, jadi aku harus menjelaskan. Tidak, aku tidak akan pergi, aku akan tetap di sini, aku akan tetap bersamamu. Awalnya, dia merasa tidak punya muka lagi untuk tinggal di villa itu. Tidak peduli bagaimana dia berargumen, dia tidak punya alasan. Terus terang, Yelang hanya tertipu oleh persetujuannya. Bahkan jika Yelang melompat keluar dan menuduhnya tidak tahu malu, dia tidak akan punya cara untuk membantahnya dalam situasi ini. Namun, Yelang tidak hanya tidak melakukan itu tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya, menghargai martabatnya, dan bahkan ingin menjaganya di sisinya. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan ini? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Jika ada konsekuensi apapun, aku akan menanggungnya. Yelang menepuk punggung Xiao Cucu dan menghiburnya dengan lembut. Kamu pasti lapar, aku akan mengambilkan sesuatu untukmu untuk dimakan. Yelang hendak bangun setelah selesai berbicara, tetapi Xiao Cucu masih memeluknya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak lapar, jangan pergi dulu. Begitu saja? Hanya itu? Yelang penasaran. Apa maksudmu? Pipi Xiao Cucu sedikit memerah. Aku, bab 498 luar biasa. Setiap orang memiliki pemikiran kecil mereka sendiri. Setelah sekian lama, seiring berjalannya waktu, semua orang di villa bangun, dan setelah membersihkan diri, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Seseorang ingin membantu Su Xiao Xiao membuat sarapan, tetapi Su Xiao Xiao mengatakan dia tidak ingin mereka membantu. Dia telah menyerahkan urusan membersihkan piring kepada para tamu. Dia sudah merasa tidak enak tentang hal itu, jadi bagaimana dia bisa terus merepotkan orang lain? Bagaimana kau dan Xiao Xiao bertemu satu sama lain? Mengapa kau sengaja menjauhi satu sama lain? Konfliknya apa? Ketika Yelang melihat Mu Yuan berlari ke arah Su Xiao Xiao di meja makan, dia segera lari dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana mungkin ada konflik antara Xiao Xiao dan aku? Mu Yuan tersenyum canggung. Ditatap oleh Yelang, dia terlalu malu untuk pergi, jadi dia hanya bisa membantu menyiapkan peralatan makan. Su Xiao Xiao berkata dengan cepat, Presiden Mu You dan Tuan Muda bisa pergi ke ruang tamu untuk beristirahat, saya akan ke sana sebentar lagi. Saat dia berbicara, dia malu untuk menatap mata Mu Yuan. Tidak mungkin, beberapa hal tidak bisa diucapkan dengan lantang. Tadi malam, tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi Mu Yuan benar-benar berlari ke kamar tidur Tuan Muda, dan itu gelap gulita. Dia mengira Mu Yuan adalah Tuan Muda dan Mu Yuan mengira dialah Tuan Muda. Mereka berdua salah, aku memiliki beberapa perilaku yang sangat intim. Yang ditemukan oleh pihak lain, aku belum pulih dari itu dan aku merasa canggung setiap kali aku melihatnya. Tidak ada yang menyangka bahwa meskipun tampaknya ada kesenjangan status di antara mereka, ketika menghadapi Yelang, mereka semua persis sama, dan fokus mereka juga persis sama. Ada sebuah insiden di meja makan. Dan ada juga keluhan di ruang tamu. Xiao Bingbing duduk bersama saudara perempuannya, memainkan jari-jarinya yang lentik seperti daun bawang, bergumam pada dirinya sendiri. Orang jahat, benar-benar orang jahat. Aku sudah memberitahunya segalanya, tapi dia masih berpura-pura tidak tahu dan bertingkah seolah dia tidak tahu apa-apa. Xiao Bingbing menatap adiknya dan bergumam, Kak, apakah aku terlihat tidak feminin? Apakah aku sama sekali tidak menarik bagi laki-laki? Bukan begitu apa yang kau pikirkan? Xiao Cucu menghiburnya dengan senyum pahit.
Apakah dia tidak tahu apakah adiknya menarik atau tidak? Dia dan adiknya sangat mirip baik dalam penampilan maupun sosok tubuh. Karena Ye Langshe memiliki pengaruh terbesar dalam apakah dia menarik atau tidak, bahkan sekarang dia masih kesulitan berpura-pura menjadi orang normal. Kamu tahu, dia adalah seorang seniman bela diri dengan fisik yang luar biasa. Kamu tidak bisa menyalahkan adik perempuan karena tidak menarik. Kamu hanya bisa menyalahkannya sebagai kakak perempuan karena memanfaatkan situasi kakak. Apa yang terjadi hari ini? Matahari terbit dari barat. Kamu seharusnya tahu siapa yang sedang kubicarakan, kan? Xiao Bingbing melirik ke arah kakak senior tidak jauh dari situ kemudian berbalik untuk menatap adiknya. Bertanya-tanya jika itu di masa lalu, kamu pasti sudah memarahiku karena tidak tahu malu. Mengapa kamu tidak memarahiku hari ini, tetapi malah menghiburku? Xiao Bingbing terkejut. Xiao Cucu juga khawatir. UPS. Dia lupa tentang Saudari Xiao Bingbing tertawa licik membuat Xiao Cucu merasakan hawa dingin di punggungnya. Kamu pasti melihat bahwa kakak senior mengabaikan Ning Qianqian. Jadi kamu berhenti menyalahkan aku, kan? Xiao Bingbing berkata dengan tatapan pengertian. Ini adikku yang baik. Ketika kita para saudari bersatu kita dapat mematahkan besi dengan kekuatan panggil. Xiao Cucu memutar matanya ke arah Xiao Bingbing dengan kesal. Penuh dengan kebencian mengapa dia harus terengah-engah saat berbicara. Dia hampir ketakutan setengah mati. Dia berkata tanpa daya. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak senior. Aku hanya terlalu malas untuk peduli padamu tentu saja. Dia sekarang tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Dan apapun perspektifnya, dia tidak punya hak untuk menyalahkan saudara perempuannya lagi pula. Saudara perempuanku selama ini hanya seorang pembicara dan dia. Seorang pria praktis sarapan sudah siap ayam makan. Ye Lang memanggil, dan Xiao Bingbing serta gadis-gadis lain yang sedang duduk di ruang tamu tidak sabar untuk datang ke restoran dan duduk di samping meja makan. Melirik Bai Xiaoyun, yang masih tidak senang dan duduk di sampingnya, Ye Lang bertanya dengan curiga, mengapa kamu masih marah? Bai Xiaoyun sedang memegang sepotong roti di tangannya, merobeknya tanpa memasukkannya ke mulutnya. Jelas sekali dia sedang marah. Emosi apapun yang dimiliki gadis kecil ini, semuanya diekspresikan dengan jelas dan dapat dilihat secara sekilas. Aku tidak marah. Kenapa aku harus marah? Aku tidak akan marah. Bai Xiaoyun memasukkan roti itu ke dalam mulutnya. Dan tiba-tiba menatap Ye Lang dan berkata, kakak, bisakah kau mengantarku pulang, nanti aku rindu ayahku. Ketika Bai Ruyu yang berdiri di sampingnya mendengar ini, dia merasakan sakit di hatinya dan menatap Ye Lang untuk meminta bantuan pulang. Kembali ke rumah yang akan menjebak putrimu? Apakah itu masih rumah? Bai Ruyu bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur dan menyadari bahwa dia sama sekali tidak memiliki keterikatan pada rumah semacam itu. Satu-satunya orang yang dia pedulikan selain Ye Lang adalah saudara perempuannya, dan Ye Lang sering tidak berada di sisinya. Jika bahkan saudara perempuannya meninggalkannya, dia benar-benar tidak dapat menemukan motivasi untuk bekerja. Apa gunanya bekerja keras setiap hari? Ye Lang menatap Bai Ruyu dan kemudian menepuk kepala Bai Xiaoyun. Kau masih bilang kamu hidup dengan baik dengan adikmu, kenapa kamu ingin pulang? Bukankah ini hanya menyulitkan adikmu? Aku tidak marah dengan adikku, aku hanya sudah lama tidak pulang dan aku ingin kembali dan melihat ayahku. Ayah juga menyayangiku, oke? Bai Xiaoyun menggembungkan pipinya dan mengatakan beberapa kata dengan tidak puas. Jelas bahwa dia marah pada Bai Ruyu, tapi dia tidak akan mengatakannya di depan umum. Meskipun dia marah, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan adiknya kehilangan muka di depan begitu banyak orang, jadi dia melindungi muka adiknya dengan cara ini. Aku melindungi adikku tapi aku benar-benar marah. Mengapa adikku mengatakan itu padanya tadi malam? Apakah salah menyukai seseorang? Hakim wilayah diizinkan untuk membakar tetapi rakyat jelata tidak diizinkan untuk menyalakan lampu. Dia sudah lama menduga ada sesuatu yang salah antara saudara perempuan dan laki-lakinya. Nana dan pacarnya sering menggoda satu sama lain seperti ini. Dia sudah mengetahuinya sejak lama. Tetapi dia tidak mengungkapkannya. Dia tidak merasa iri atau cemburu karenanya, karena pacar Nana telah mengiriminya surat cinta secara pribadi berkali-kali dan mengatakan bahwa bagaimana mungkin Bai Xiaoyun menyukai pria seperti ini? Aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Tapi itu benar-benar berbeda untuk kakakku. Bukannya dia sangat menentang adiknya memiliki hubungan baik dengan kakaknya. Hanya saja dia tidak menerimanya mengapa adiknya mengizinkannya memiliki hubungan baik dengan kakaknya tetapi dia tidak bisa. Jika dia tinggal bersama kakaknya mulai sekarang maka bukankah dia dan adiknya bisa tinggal bersama selamanya? Bab 499 Kuda Naga tiba. Memang, jika kamu ingin bertemu Paman Bai, itu bisa dimengerti. Aku akan mengantarmu kembali setelah sarapan. Ye Lang mengangguk dan setuju dengan serius, lalu menatap Bai Ruyu. Kebetulan ada beberapa hal di kota Tianyu yang perlu aku diskusikan denganmu, dan aku juga perlu pergi ke sana untuk memeriksanya. Akan merepotkan jika membiarkan Yunyun tinggal sendirian di kediaman, jadi akan lebih aman baginya untuk tinggal bersama Paman Bai. Dia sangat khawatir membiarkan adiknya tinggal bersamanya. Tetapi dia belum menemukan alasan untuk membuat Ye Lang berubah pikiran. Tetapi Bai Xiaoyun mengambil inisiatif untuk berkata dengan ekspresi terkejut. Oh, aku ingat. Aku masih punya banyak hal yang tertinggal di kota Tianyu. Lagi pula,
Sudahlah, aku tidak akan kembali. Aku akan tetap di kota Tianyu saja. Jika tidak, kamu akan benar-benar berpikir bahwa aku marah pada adikku. Dia merobek sepotong kecil roti dan memasukkannya ke dalam mulutnya, membuat keputusan. Terkadang kamu ingin kembali. Dan terkadang kamu tidak ingin kembali. Pikirkan baik-baik dan jangan menyesalinya nanti. Ye Lang mendengus tidak puas. Bai Xiaoyun mengangguk dengan serius. Aku sudah mengambil. Hanya orang bodoh yang akan kembali ke kampung halamannya. Dia masih memiliki penilaian sendiri tentang apa yang penting dan apa yang tidak. Setelah sarapan, mereka mengobrol sebentar di villa. Mu Yuyan dan Lin Youchu, yang memiliki banyak hal untuk dilakukan, tetapi tidak mungkin. Pil kecantikan akan segera dirilis, dan banyak hal menumpuk sekaligus. Beberapa hari ini pasti akan menjadi periode tersibuk. Setelah meninggalkan villa, Mu Yuyan memandang Lin Youchu yang selalu tidak bahagia di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Kamu terlihat lesu sepanjang waktu. Apakah kamu tidak tidur nyenyak semalam? Atau kamu menyelinap pergi untuk melakukan sesuatu yang buruk? Dia juga memiliki kecurigaan di dalam hatinya. Ye Lang sama sekali tidak ada di kamar tadi malam. Kemana dia pergi? Sekarang melihat Lin Youchu tampak begitu lesu lagi, dia tidak bisa tidak memiliki spekulasi sendiri. Dia curiga bahwa sahabatnya telah melarikan diri untuk makan sendirian. Jangan membahasnya. Awalnya aku ingin memanfaatkan kelompok Ning Qian Qian yang pergi ke kamar tidur Ye Lang untuk membuatnya kesal, lalu menyelinap untuk mencuri hasil kemenangan. Siapa sangka aku bisa tidur sampai subuh. Ini sama sekali tidak sesuai. Aku curiga bahwa Ning Qian Qian, jalang itu, pasti melakukan sesuatu yang mencurigakan. Wanita itu sangat pandai dalam bidang pengobatan. Dia bisa meracuni orang. Dia pasti memberi obat dan aku tertidur sepanjang malam setelah memikirkannya. Lin Youchu merasa bahwa masalah ini memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Ning Qian Qian. Tunggu saja aku dalam masalah kali ini dan kehilangan kesempatan besar cepat atau lambat. Aku akan membalas dendam. Lin Youchu mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya di depannya dengan ganas. Mu Yuan berdiri di sampingnya, melirik Lin Youchu yang marah dengan mata indahnya yang menyipit. Dia masih sedikit tidak yakin di dalam hatinya apakah orang ini berakting untuknya atau tidak. Qiu Ning Qian Qian, yang berada di villa, menggosok hidungnya. Setelah bertahan lama, dia akhirnya bersin. Dia tidak puas dan berkata, siapa yang memarahiku? Hanya kamu yang punya begitu banyak hal untuk dilakukan. Luo Qingyu mengkritik dengan tidak senang dari samping. Ning Qian Qian menjadi tenang dan lesu. Dia sekarang merasa kagum sekaligus takut pada seniornya ini. Satu, kakak perempuan tertua sudah mengakui alasan pertunangan itu kepada Ye Lang dan tidak mungkin dia bisa menggunakan masalah ini untuk membuat kakak perempuan tertua merasa bersalah. Setelah beberapa lama, kedua saudara perempuan dari keluarga Bai juga meninggalkan villa dan bergegas ke kota Tianyu. Ketika terjadi gerakan yang tidak biasa di luar villa. Setelah beberapa saat, Junzi datang berlari dan berkata dengan nada serius, Tuan, Longju di luar sana membawa orang ke sini untuk membuat masalah. Ada beberapa master di sekelilingnya yang keterampilannya sama bagusnya dengan miliknya, dan saudara-saudara tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Saya telah menstabilkan mereka untuk sementara, tetapi kamu tetap harus bertindak. Tuan muda Junzi merasa sedikit bersalah karena Tuan muda memperlakukannya dengan sangat baik seperti saudara kandung. Aku tidak menyangka bahwa ketika menghadapi hal seperti ini, aku harus merepotkan Tuan muda untuk muncul secara pribadi. Ini benar-benar terlalu memalukan. Kuda naga Lin Youchu mengerutkan kening dengan curiga. Mereka adalah orang-orang dewa perang utara, Ye Lang menjelaskan. Dan kemudian menatap Junzi dan berkata menghibur, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, ini tidak dapat dihindari. Bagaimana mereka bisa mendominasi utara dan mengintimidasi yang kuat selain itu? Sudah berapa lama kamu mengikuti saya? Orang-orang ini telah berlatih di utara setidaknya selama 10 tahun, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Saya akan pergi dan lihat-lihat mencari masalah dan Anda datang ke pintu saya. Ini adalah sesuatu yang tidak diantisipasi, tetapi berdasarkan kepribadian Ye Chen, sangat mungkin dia akan melakukan ini. Hanya beberapa orang saja. Aku dan adikku tidak takut pada dewa perang utara, jadi mengapa kami harus takut pada anak buahnya? Aku dan adikku akan membantumu menyingkirkan mereka. Xiao Bingbing tampak seperti tidak punya pilihan selain melakukannya. Xiao Cucu juga mengerutkan kening, dan sangat tidak puas dengan Longju dan yang lainnya yang mencari masalah. Sekarang bukan hanya perasaan berhutang budi pada Ye Lang, tetapi ide yang berbeda. Berani mencari gara-gara dengan laki-lakinya? Apakah kamu mencari kematian? Kalian berdua tidak bisa melakukan itu. Tetap saja di dalam villa dan jangan memperlihatkan kepala kalian. Ye Lang melambaikan tangannya dan menolak kebaikan hati para suster Xiao. Sebelumnya, Xiao Cucu dan Xiao Bingbing telah muncul di keluarga Wang dan pasti meninggalkan kesan mendalam pada Ye Chen. Mungkin bahkan Longju mengenal kedua suster itu. Jika dia ketahuan, bukankah itu sama saja dengan memberitahu Ye Chen bahwa pria bertopeng yang muncul di rumah Wang sebelumnya adalah dia? Tidak boleh. Apa yang harus disembunyikan harus disembunyikan. Qingyu, Qian Qian, kalian berdua ikut aku untuk melihatnya. Ye Lang menyapa mereka dan berjalan keluar bersama Luo Qingyu dan Ning Qian Qian. Segera, Longju terlihat di pintu masuk villa. Di sampingnya ada beberapa pria.
Masing-masing dari mereka kekar dan kuat dengan aura membunuh. Mereka tampak seperti iblis yang muncul dari gunung mayat dan lautan darah. Tak satu pun dari mereka bisa dianggap enteng. Tuan Ye, Anda benar-benar sangat sombong. Kami hanya ingin datang dan, mungkinkah di mata Anda, kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di rumah Anda? Long Ju mencibir dan menatap Yelang yang berjalan ke arahnya tanpa kesombongan atau sikap merendahkan diri. Bab 500 prajurit utara menderita kemunduran serupa Luo Qingyu dan Ning Qianqian terlihat mengikuti Yelang di kiri dan kanan sejujurnya. Orang-orang seperti Long Ju adalah pejuang yang bertempur di gunung mayat dan lautan darah, mereka jarang memiliki kesempatan untuk melihat gadis-gadis di hari biasa. Belum lagi wanita cantik yang memukau seperti Luo Qingyu dan Ning Qianqian, masing-masing dari mereka memiliki kekaguman yang tak. Dia hanyalah seorang pemuda keren dari ibu kota. Tidak hanya dia dikawal oleh sejumlah besar pengawal saat bepergian, tetapi dia juga dikelilingi oleh wanita cantik. Ini benar-benar konfigurasi standar seorang pemuda keren. Aku meremehkanmu dari lubuk hatiku. Apa artinya itu? Yelang merasa geli. Namun, melalui beberapa penyelidikan, aku menemukan bahwa Dewa Perang di belakangmu lah yang membutuhkan undangan ini, jadi bukankah aku meminta Junzi untuk memberikannya kepadamu? Bukankah ini sudah cukup memberi muka? Kenapa? Memberikanmu undangan saja tidak cukup, kamu ingin datang ke tempatku secara langsung dan membuat keributan, ya kan? Long Ju tertawa. Apa yang kau bicarakan? Tuan Ye? Kenapa kau membuat keributan? Bukankah kami di sini untuk mengunjungimu, Tuan Ye? Yelang terkejut. Kenapa kalian datang mengunjungiku? Apakah tempat tinggal? Bisakah kau membuka pabrik pewarnaan hanya dengan memberikan sedikit warna? Sudah jelas bahwa Long Ju datang ke sini untuk membuat masalah. Dia membawa orang-orang bersamanya. Dan aura yang terpancar darinya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Dia hanya bersikap sopan seperti biasa, tetapi Long Ju menganggapnya serius. Apakah kamu bodoh, Yelang? Kamu sangat arogan. Kamu hanya mengandalkan perlindungan keluargamu dan menikmati keteduhan di bawah pohon besar. Jika kamu tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bertindak begitu arogan di depan kami? Orang lain mungkin takut padamu, tetapi kami di utara tidak takut padamu. Dia memiliki kepribadian yang terus terang dan akan memulai pertengkaran jika dia tidak setuju dengan sesuatu. Terus terang, di medan perang, dia adalah seorang jenderal yang garang dan asisten yang cakap. Jika tidak ada yang mengawasinya, pasti akan mendapat masalah. Belum lagi, dia sekarang adalah seorang jenderal bintang 1 yang memimpin puluhan ribu tentara angkatan darat utara di utara. Bagaimana dia bisa tahan dipandang rendah oleh Yelang? Long Ju melihat saudara-saudara di sekitarnya yang telah bersamanya melewati suka dan duka, dan mengambil keputusan. Beberapa hal tidak perlu dijelaskan secara verbal, mari kita singkirkan dulu pengawal di sekitar Yelang. Saat itu saya akan memberinya peringatan lagi dari posisi yang lebih tinggi dan memberi pelajaran pada Yelang. Biarkan dia tahu bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa disinggung. Long Ju memimpin dan menendang seorang pengawal yang menghalangi mereka. Harus dikatakan bahwa dalam hal kekuatan tempur, saudara-saudara Junzi tidak sebanding dengan jenderal bintang 1 seperti Long Ju. Perbedaannya terlalu besar, dan mereka sama sekali tidak bisa berperan sebagai penghalang. Junzi juga marah ketika melihat ini. Kamu sangat berani. Kamu berani menantang tuan mudaku. Kamu mencari mati. Dia memasukkan 2 pil kecantikan ke dalam mulutnya terlebih dahulu, sebagai cara untuk meletakkan dasar bagi penyembuhan, dan kemudian bergegas maju. Lengannya seperti dayung yang berayun. Membuka dan menutup dengan liar melukai siapapun yang menyentuhnya, dan semua energi serta darah di tubuhnya mengalir ke lengannya. Long Ju dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir. Namun meskipun dia telah membuat persiapan yang cukup, dia masih terkena serangan kekuatan penuh Junzi dan gemetar seluruhnya, menyalip beberapa langkah ke belakang merasa sangat tidak nyaman. Dia mengertakkan gigi dan menatap prajurit di depannya dengan tidak percaya. Aku menghela napas dalam hati bahwa kekuatan orang ini telah meningkat dalam waktu yang singkat dibandingkan dengan dia. Aku sama sekali tidak kalah dalam kekuatan sialan. Apa yang sedang terjadi? Kau tahu, baru-baru ini ketika dia menangkap Lun Hui. Dia telah bertarung dengan Junzi meskipun dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu karena Junzi telah meminum pilana itu, yang dengan cepat memperbaiki lukanya dan memberinya keunggulan kekuatan yang tahan lama. Bahwa dia sedikit kalah, tapi sekarang ketika dia dalam kondisi terbaik, Junzi bisa bersaing dengannya, sungguh aneh di sini. Jangan khawatir tentangku, aku akan menangani orang ini. Long Ju memberi perintah kepada beberapa jenderal utara dan mengalihkan pandangannya ke arah Yelang. Para jenderal mengerti, wajah mereka menjadi dingin dan mereka bergegas menuju Yelang. Para pengawal yang disebut-sebut itu tidak cukup untuk menjadi penghalang di depan mereka. Itu bisa didorong keluar dengan satu tangan. Kau tahu, dalam hal kekuatan, mereka sama sekali tidak kalah dengan Long Ju dan mereka semua adalah jenderal di bawah Shuai Long. Hanya saja dibandingkan dengan Long Ju, hubungannya dengan Long Shuai tidak terlalu dekat. Fang Tianhua. Seorang jenderal bintang 1 di Northern Territory sangat berkuasa. Dia memiliki 18.000 pasukan Northern. Dia adalah pria yang sangat tangguh. Dia juga orang terkuat di antara mereka yang datang ke sini, jauh lebih kuat dari Long Ju.
Dia adalah orang utama yang bertanggung jawab untuk mengawal kepala intelijen. Dia masih belum begitu mengerti orang macam apa Yelang yang sedang dihadapinya. Aku tidak tahu raksasa macam apa Yelang itu. Dia hanya tahu bahwa Yelang di depannya telah memprovokasi Long Shuai, membuat Long Shuai tidak senang, dan baru saja mempermalukan mereka. Kalau begitu, kau perlu memberiku pelajaran. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Yelang secara langsung, bukan untuk memaksanya. Luo Qingyu, yang berada di samping Yelang, menghindar dan mengangkat tangannya sedikit. Dalam sekejap mata, dia datang di depan Yelang dan mengangkat tangannya untuk meraih lengannya dan menjatuhkannya. Tapi dalam sekejap, pada saat yang sama, rentangkan kelima jari Anda dengan telapak tangan menghadap ke depan. Telapak tangan ini tampak ringan dan lemah tetapi begitu mendarat di dada Fang Tianhua, telapak tangan itu meledak dengan saat telapak tangan menampar dada Fang Tianhua, lingkaran kabut putih terang memercik di titik kontak. Aku tidak tahu apakah ada debu di pakaian Fang Tianhua atau apakah serangan telapak tangan ini telah menjatuhkan jiwanya. Singkatnya, ketika Fang Tianhua merasa ada sesuatu yang salah, dia sudah terbang mundur. Dia terbang puluhan meter di udara, dan ketika dia mendarat, dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah dengan pantatnya. Ini belum berakhir. Dia masih bergerak mundur dan celananya hampir bergesekan dengan tanah. Dia menopang dirinya di tanah dengan kedua tangannya, mengertakkan gigi, dan mencoba menenangkan diri. Tetapi kekuatan telapak tangan ini terlalu besar, sangat besar sehingga dia tidak bisa mencernanya dalam waktu singkat, dan lengannya bahkan lemah. Bukan saja dia gagal menjaga tubuhnya tetap stabil, dia juga kehilangan keseimbangan, terhuyung-huyung, dan berguling jauh di tanah bab 501. Aku memberimu kesempatan. Tetapi kamu tidak berguna. Lau Fang kedua Jenderal Bintang 1 kecuali Long Ju berseru ketika mereka melihat ini. Fang Tianhua terduduk di tanah dengan sia-sia, menekan bagian dadanya yang terkena pukulan. Meringis kesakitan. Jangan khawatirkan aku, wanita ini sangat kuat, lebih kuat dari kita semua. Mari kita lakukan bersama-sama, jangan terlalu khawatir. Mereka semua adalah orang-orang tangguh yang ditempa di medan perang, dan ketika di medan perang, menunjukkan belas kasihan kepada musuh sama saja dengan kejam terhadap diri sendiri. Tunggu sebentar. Ning Qianqian mengangkat tangannya untuk menghentikan orang-orang yang hendak maju, berjalan lurus ke depan, dan berdeham. Masalah ini seharusnya tidak ada hubungan. Benar. Kalian tidak peduli benar atau salah dan hanya bergegas ke sini untuk membuat masalah, ya? Kakak seniorku memang menyerang. Tetapi jika kamu tidak memulai perkelahian, kakak seniorku bukanlah monster jahat, jadi mengapa dia memukulmu mencari masalah? Kamu bukan tandingan kakak seniorku, jadi kamu berencana untuk menyerangnya secara berkelompok beberapa pria dewasa. Tidakkah kamu pikir itu memalukan untuk menindas yang lemah dengan jumlahmu? Ning Qianqian menatapnya dengan tatapan mengejek dan menghina. Kamu sangat tajam. Lidah Fang Tianhua terhuyung berdiri dari tanah dan mengerang. Ning Qianqian menunjuk hidungnya dan berkata, aku punya lidah yang tajam, jangan menuduhku melakukan bulinya. Aku tidak seterampil kakak seniorku, tapi jika aku harus berurusan dengan salah satu dari kalian, aku masih bisa melakukannya dengan mudah. Bagaimana ini? Apakah kamu berani bersaing? Pilih salah satu dari kalian untuk bertarung 1 lawan 1 denganku. Jika kau menang, aku dan kakak seniorku akan minggir. Jika kau kalah, kau cukup menundukkan kepala dan meminta maaf. Bagaimana? Fang Tianhua dan 2 orang lainnya saling pandang dan mengerutkan kening. Ning Qianqian memutar matanya. Tidak mungkin. Kalian lalu berkata ragu-ragu, lupakan saja, kamu baru saja terkena telapak tangan kakak seniorku, kamu pasti terluka. Bagaimana keadaanmu? Tidak, kamu terlihat terlalu santai, dan aku merasa seperti kamu memanfaatkan aku jika aku menamparmu. Dia sengaja mengulur waktu, menunjuk Fang Tianhua, lalu menggerakkan jarinya bolak-balik di antara 2 orang lainnya. Fang Tianhua berteriak dengan marah dan tidak tahan lagi dengan kenakalan Ning Qianqian. Dia maju selangkah dan mendorongnya, mencoba mendorongnya ke samping. Namun, Ning Qianqian berdiri teguh seperti gunung dan menendang dengan sangat cepat, bercampur dengan suara angin yang Fang Tianhua terkejut. Dia berpikir bahwa wanita ini sengaja mengulur waktu dan menunggu bantuan datang. Tapi siapa yang tahu bahwa ia memiliki kecepatan yang begitu mengerikan? Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir. Di sisinya Peng terdengar suara yang renyah. Disertai dengan sedikit patah tulang, Fang Tianhua terhuyung dan tersapu oleh cambukan kaki Ning Qianqian. Ketika 2 jenderal bintang 1 lainnya melihat ini, ekspresi mereka berubah dingin dan mereka bergegas maju dengan marah. Ning Qianqian bertepuk tangan, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan kemudian menghilang di depan kedua pria itu. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang 2 jenderal bintang 1. Dia menendang mereka satu persatu, memukul pantat mereka dengan keras dengan kekuatan besar. Dia menendang kedua jenderal bintang 1 ke depan dan membuat mereka jatuh tersungkur. Ning Qianqian, dengan tangan di belakang punggungnya, berjalan mendekati kedua jenderal bintang 1 itu dan mencibir. Aku pikir kau sangat kuat, tapi kau membuatku sangat takut sehingga aku hanya ingin berduel dengan salah satu dari kalian. Aku tidak menyangka itu. Bahkan jika kalian bertiga disatukan, kalian tetap bukan tandinganku. Terlalu lemah. Yang lemah itu rentan. Pada titik ini. Tidak peduli seberapa bingungnya dia, Fang Tianhua dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Kau hina. Kau meracuniku. Dia mengertakkan giginya, merasa marah.
Meskipun dia mungkin tidak bisa mengalahkan Ning Qianqian, dia tidak begitu lemah. Belum lagi, kedua kolega itu hanya sedikit lebih lemah darinya. Jika digabungkan, bagaimana mungkin mereka bukan tandingan Ning Qianqian? Pasti diracun. Tapi dia tidak tahu racun apa itu. Dia hanya merasa sirkulasi darahnya tidak lagi selancar sebelumnya. Ini seperti perasaan orang biasa ketika mereka bangun di pagi hari dan merasa sakit serta lemah di sekujur tubuh. Aku sama sekali tidak bisa mengumpulkan energi, apakah kalian berandal kecil? Apakah meracun dianggap hina dan tak tahu malu? Ning Qianqian merasa geli. Dia melirik ke arah Fang Tianhua dan mencibir, kamu berasal dari wilayah utara, kamu telah melewati gunung mayat dan lautan darah di matamu. Jika kamu kalah dari musuh di medan perang, itu tidak dihitung hanya karena pihak lain meracunimu. Apa kamu bodoh? Begitu lembut. Lemah adalah lemah. Bahkan jika dia tidak menggunakan bubuk tulang rawan, ketiga orang ini bersama-sama tidak akan serta-merta jauh lebih kuat darinya. Belum lagi menghadapi kakak seniornya. Kemenangan sudah pasti, tetapi mengapa tidak melakukannya dengan Ning Qianqian berurusan dengan Fang Tianhua dan dua orang lainnya kemudian menerjang ke arah Longju, membuat gerakan melempar dengan telapak tangannya menghadap ke depan. Bagaimana mungkin Longju tidak tahu metode wanita yang tampak cantik tapi jahat ini? Dia menghindar dengan cepat. Namun, dia dan Junzi awalnya seimbang dalam kekuatan. Dia kehilangan konsentrasinya dan terkena tenda. Dia terhuyung dan terdorong menjauh. Dia jatuh ke tanah dan batuk dengan keras. Air liurnya yang keluar saat batuk bercampur. Kenapa kau begitu gugup? Ketiga pembantumu semuanya tidak berguna, dan kau satu-satunya yang tersisa. Apa kau tahu betapa sulitnya menyiapkan obatku? 2 lawan 1 dan aku masih butuh obat-obatan. Aku bukan pemilik anjing besar. Ning Qianqian memutar matanya ke arah Longju yang ketakutan, bertepuk tangan, dan berjalan pergi. Mereka semua. Junzi menangkap Longju dan pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, membiarkan sekelompok pengawal bergegas dan mengendalikan Fang Tianhua dan dua lainnya. Yelang, yang telah menonton pertunjukan, perlahan berjalan mendekat, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menepuk wajah Longju. Kamu tidak bisa melakukan ini. Bahkan jika kau membawa orang ke sini, mereka bahkan tidak bisa mendekat dalam jarak 3 meter dariku. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kau tidak berguna. Anak naga itu meronta dengan keras. Seorang pria terhormat boleh dibunuh, tetapi tidak boleh dipermalukan. Bagaimana bisa seorang jenderal bintang 1 dari wilayah utara tahan terhadap penghinaan seperti itu dari Yelang? Ini lebih sulit diterima daripada dibunuh. Dia berjuang dengan marah, ingin bertarung dengan Yelang untuk hidupnya namun. Membuat kepalanya menghadap ke atas dalam posisi yang sangat nyaman bagi tuan muda untuk mengambil gambar. Apa yang kau seringai? Yelang terkekeh dari kelihatannya, sepertinya kamu masih cukup marah memberimu muka. Kamu datang ke sini untuk mencari masalah, tetapi kamu tidak seahli mereka. Namun kamu marah di sini, siapa yang akan membayar? Yelang, aku adalah seorang jenderal di bawah komando Dewa Perang Utara, beraninya kamu menghinaku, kamu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Bunuh aku jika kau berani. Jika tidak, Yang Mulia Dewa Perang akan datang untuk menyelesaikan masalah ini denganmu secara pribadi. Saat itu, semua kucing dan anjing di sekitarmu harus membayar harganya. Dia melihat, itu adalah ancaman, ancaman telanjang. Brengsek, kau benar-benar mencari mati, ya? Junzi sangat marah. Di depan tuan muda, Longju berani berbicara begitu liar. Bukankah, jika dia tidak menunjukkan warna di depannya, bagaimana bisa dia sebagai pengawal pribadi menjaga harga dirinya? Biar kau keras kepala. Biar kau mengancam. Biar kau bicara. Sialan. Junzi menampar wajah Longju dengan tamparan keras. Junzi merasakan sakit di telapak tangannya karena dipukul. Tentu saja. Wajah Longju semakin sakit. Wajahnya, Longju batuk darah dari sudut mulutnya, hidung dan wajahnya bengkak, tetapi dia masih mengatupkan giginya dengan. Yelang terlalu malas untuk melihat orang keras kepala ini dan memusatkan perhatiannya pada Fang Tianhua dan dua lainnya. Katakan padaku, apa yang Dewa Perang suruh lakukan di sini? Fang Tianhua menatap Longju yang sengsara dan menjadi lebih marah, tetapi pada saat ini tidak ada gunanya hanya berbicara kasar. Tujuan kedatangan mereka ke sini adalah untuk memperingatkan Yelang agar tidak mencari kematian. Yang Mulia Dewa Perang tidak senang dengan Anda yang terlalu dekat dengan istrinya, dan memperingatkan Anda untuk menjauhi Nona Lining. Qianqian menatap Yelang dengan rasa ingin tahu. Kamu selingkuh dengan Dewa Perang wilayah utara? Ekspresi Luo Qingyu juga menjadi serius. Jika situasinya benar-benar berkembang sampai titik ini, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Tidak ada yang salah antara istriku dan aku, dan istrinya lah yang ingin berterima kasih padaku sendiri. Jadi bagaimana bisa jadi seolah-olah aku sengaja mencoba mendekati Nona Lin? Melihat Ning Qianqian, Yelang dengan sengaja mencoba menjauhkan diri dari masalah ini dan berkata, jika aku benar-benar memiliki sesuatu yang tidak jelas dengan istri Dewa Perang, apakah menurutmu beberapa orang idiot ini, bahkan istrinya diganggu, bagaimana bisa Dewa Perang mentolerir ini? Itu benar. Jika benar ada hubungan berdasarkan rumor tentang karakter ganas Dewa Perang Utara.
Aku khawatir dia sudah mengambil inisiatif untuk datang ke pintu kita dan bertarung sampai mati. Luo Qingyu pernah mendengar nama Dewa Perang dan tahu tentang pengalaman legendarisnya. Dia tahu bahwa situasinya tidak mungkin seserius itu. Jika tidak, dengan temperamen panas Dewa Perang, bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya guru? Kapan Anda pernah melakukan sesuatu yang baik dan diingat? Di pesta ulang tahun tadi malam, jika Anda tidak maju, saya khawatir Nona Lin tidak akan bisa meninggalkan panggung. Juga, keluarga Lin sengaja mendorong Nona Lin untuk mendekati Anda, dan Dewa Perang itu tidak merenungkan dirinya sendiri, tetapi malah membuat masalah bagi Anda. Ini terlalu tidak masuk akal. Sambil mengendalikan Longju, Junzi menghela napas dengan marah. Beberapa orang hanya mengandalkan kemampuan mereka untuk bertindak tanpa hukum. Jangan pikirkan kesalahanmu sendiri. Kau berpura-pura menjadi pengecut sepanjang hari. Apakah kau gila berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Ning Qianqian mengecap bibirnya. Apakah benar-benar ada orang aneh seperti itu di dunia ini? Dia menatap Fang Tianhua dengan bingung. Sejujurnya, apakah Dewa Perangmu benar-benar akan melepaskan posisi Dragon Marshal wilayah utara dan memilih untuk menjadi menantu orang lain? Atau apakah kamu tipe orang yang tidak ingin mengungkapkan identitasmu dan dipukuli serta dimarahi setiap hari? Long Shuai bukan orang seperti itu. Hehe, pasti punya rahasia yang tak terkatakan. Fang Tianhua ingin membantah tetapi ketika dia memikirkan situasi Long Shuai saat ini. Dia telah diusir dari rumah oleh ibu mertuanya dan harus tinggal di tempat Longju, dia merasa sangat tidak percaya diri untuk membantah. Ning Qianqian mengerti dan menelan ludahnya seolah-olah dia telah menemukan kebenaran yang tidak bisa dipercaya. Dan memandang Luo Qingzhen dan berkata, kakak seniorku Dewa Perang wilayah utara ini sepertinya sedikit berbeda dari rumor yang beredar. Bagaimana bisa ini menjadi Dewa Perang Utara yang perkasa? Dia jelas seorang masokis yang kecanduan masokisme. Diam. Kamu tidak diizinkan menghina Long Shuai. Anak naga itu meraung. Respons yang dia dapatkan adalah suara tamparan di wajah. Meskipun apa yang mereka lakukan agak berlebihan, mereka tetap setia dan memiliki aspirasi tinggi. Bawa dia keluar dan bunuh dia. Junzi hendak melepaskan orang itu, tetapi Tuan Muda tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan memberikan perintah kematian. Kembali ke bisnis lama adalah hal yang biasa. Layanan satu atap, 4 dari mereka datang sekaligus. Melirik Luo Qingyu dari sudut matanya. Luo Qingyu tidak menyadari bahwa dia sedang diamati secara diam-diam, tetapi tetap mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan menasihati. Keempat orang ini hanyalah jenderal di bawah komando Dewa Perang Utara. Bukan dalangnya. Perintah militer itu seperti gunung, dan mereka tidak punya cara untuk... Mereka juga jenderal dengan kontribusi besar. Tidak pantas membunuh mereka hanya karena hal-hal ini. Beri saja mereka pelajaran. Apa maksudmu membiarkan mereka pergi? Ye Lang pura-pura enggan. Luo Qingyu mengangguk. Kau bisa memberi mereka pelajaran. Ye Lang mencibirkan bibirnya. Dan tidak baik untuk menentang keinginan Luo Qingyu, jadi dia melambaikan tangannya. Seret mereka semua keluar, dan beri masing-masing 100 tamparan di wajah. Gunakan sandal untuk memukul mereka jika kamu tidak punya sandal pergi, belikan aku beberapa Yuan flip. Si Longju akan ditampar 100 kali di setiap sisi wajahnya, dia adalah orang yang paling banyak bicara oke. Junzi tidak sabar untuk menyeret Longju dan 4 lainnya keluar dan memperlakukan mereka dengan baik. Setelah yang lain pergi, Luo Qingyu akhirnya mengungkapkan perasaan. Namun, sebagai jenderal di bawah komando Dewa Perang, mereka adalah orang-orang kepercayaan sejatinya. Jika mereka dipukuli dan dibunuh, itu pasti akan menciptakan perseteruan darah yang tak terdamaikan antara mereka dan Dewa Perang. Dan Dewa Perang bahkan mungkin datang mengunjungi mereka segera. Dalam keadaan saat ini, kami para saudari masih bersatu kembali. Setelah aku kembali, aku akan menghubungi saudari-saudari lain yang hilang. Bahkan jika Dewa Perang datang, dia tidak akan mampu menembus formasi pedang kami bertujuh saudari dan tidak akan mampu menyebabkan kerugian apapun padamu. Ye Lang tanpa acuh tak acuh. Mereka hanyalah beberapa jenderal, mereka bukan apa-apa, tidak masalah apakah kita menahan mereka atau membiarkan mereka pergi. Ning Qianqian juga menjadi serius. Meskipun kamu sangat kuat, yang terbaik adalah tidak menciptakan begitu banyak musuh yang kuat pada saat yang sama. Aku belum tahu apa yang terjadi dengan guruku. Jika dia tidak senang denganmu, kamu akan memiliki musuh yang kuat di depan dan di belakangmu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah teriakan aneh terdengar di langit, dan kemudian seekor burung yang tampak seperti merpati tetapi bukan merpati menukik dari udara dan bergegas menuju. Ketika hendak menyentuh Ning Qianqian, ia mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahunya. Tuan telah tiba di kota Tianhai. Saat Luo Qingyu melihat burung itu, dia kehilangan ketenangannya dan berteriak kaget. Bab 527 Saudara Perempuan Berkumpul. Ini adalah merpati putih dari sekte. Masing-masing dari mereka memiliki satu milik mereka sendiri. Ini adalah cara Bai Jiu biasanya menuruti perintah gurunya, tetapi sekarang dia muncul di kota Tianhai. Apakah itu? Mungkinkah Bai Jiu ini menyelinap keluar? Ning Qianqian juga sedikit terkejut. Merpati putih ini sangat spiritual. Saat ini, itu tidak seperti di negara lain di mana orang menggunakan senapan berburu untuk menembak burung. Bahkan jika dia melarikan diri secara diam-diam, itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat diterima.
Namun, ketika Ning Qianqian mengambil selembar kertas yang diikatkan di kaki Bai Jiu dan melihat informasi di dalamnya, dia langsung mengerutkan kening. Selesai, ini benar-benar guru. Dia datang ke kota Tianhai dan meminta kami untuk menemukannya. Bukankah ini akhir dari segalanya? Aku pasti menemukan sesuatu yang salah, dan sangat mungkin aku tidak bisa menghubungi si brengsek Chen Fan itu. Dia datang ke sini saat ini, dia pasti datang untuk menyelidiki. Demikian pula, setelah beberapa saat, seekor merpati putih lainnya mendarat di bahu Luo Qingyu. Setelah melihat pesan itu, ekspresi Luo Qingyu juga terlihat sedikit aneh. Guru secara pribadi keluar dari pengasingan, yang hampir tidak mungkin, bahkan ketika mereka berada di sekte sebelumnya. Ketika mereka menerima misi dan turun gunung untuk menjalankan misi, bahkan jika mereka menghadapi bahaya, guru umumnya tidak akan ikut campur, tetapi membiarkannya. Kakak perempuan tertua melindungi mereka secara diam-diam. Kali ini, ketika guru datang, jelas sekali betapa cemasnya dia. Selesai. Merpati putih telah muncul. Bukankah itu berarti guru sudah tiba di dekat kota Tianhai? Para saudari Xiao di villa tidak lagi bersembunyi setelah melihat Long Ju dan yang lainnya menghilang, tetapi keluar. Xiao Bingbing melihat Bai Jiu berdiri di pundak Luo Qingyu dan Ning Qianqian. Dan dia menjadi gugup. Tuan memiliki kekuatan magis yang hebat. Dia pasti telah menemukan sesuatu yang salah dengan Chen Fan jika kami bertanya tentang ini. Bagaimana kami akan merespons beritahu Tuan secara langsung bahwa Chen Fan dibunuh oleh Ye Lang? Tidak mungkin jika dia mengatakannya secara langsung. Jika Chen Fan membuat kesalahan lagi, tuannya akan melindunginya dan mengatakan bahwa Chen Fan salah dan seharusnya dia, sebagai guru, yang harus menghukumnya. Alih-alih, Tuan muda Ye Lang pasti akan melakukan sesuatu yang buruk pada Ye Lang. Ini sudah pasti. Tidak mungkin untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan. Bahkan jika kita harus menyembunyikannya, kita harus memastikan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Ye Lang. Xiao cucu serius, dan ketika dia menyadari tatapan aneh dari saudara-saudarinya. Dia batuk dan berkata, Tuan muda Ye telah memberi kami, dua saudara perempuan, bantuan besar dengan menyelamatkan hidup kami. Kita semua tahu karakter guru dia sangat protektif terhadap kekurangannya jika orang asing seperti Ye Lang terlibat dia. Ning Qianqian berkata dengan aneh, tidak peduli seberapa besar guru mencintai Chen Fan, dia hanyalah satu orang jika kita semua menjamin Ye Lang bersama-sama. Apakah itu tidak cukup untuk mengalahkan bobot Chen Fan di hatinya? Terlalu berisiko, terlebih lagi tidak satupun dari kita dapat menjamin apa yang akan dilakukan guru. Dan begitu majikan memutuskan bahkan jika kita bergabung kekuatan kita tidak bisa menghentikannya dengan cara apapun. Xiao cucu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Menolak ide Ning Qianqian alih-alih memikirkan masalah majikannya, Ning Qianqian menjadi semakin curiga. Kakak senior kelima. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tiba-tiba begitu peduli pada Ye Lang setelah tidak melihatnya selama 1 malam? Bahkan kakak perempuan tertua, tunangan. Belum mengatakan apapun. Kamu sangat ingin membantu Ye Lang menjernihkan hubungannya. Mungkinkah ada sesuatu di antara kalian berdua yang tidak kami ketahui? Mata Ning Qianqian menatap Ye Lang beberapa saat dan kemudian tertuju pada Xiao cucu. Ning Qianqian, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu yang serius. Sekarang kita telah menghadapi situasi ini. Apakah ini saatnya bagimu untuk membuat tebakan acak? Xiao cucu berkata dengan wajah lurus. Setetes kebaikan harus dibalas dengan musim semi. Ini adalah ajaran leluhur sekte kami. Jika guru punya niat menyakiti Ye Lang, bukankah kami berdua akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Kamu bisa menyalahkan semuanya padaku dan mengatakan bahwa aku membunuh Chen Fan. Aku adalah kakak senior dan aku punya kualifikasi untuk melakukan ini.